setelah dah dirikan sholat 5 waktu, maka bagi bapak-bapaknya pagilah ke masjid. Itulah sunnah Nabi. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah 8 hari 8 malam, nyampai di Kuba 4 hari Nabi di Kuba membangun masjid namanya Masjid Kuba. Apa artinya? Orang yang hijrah harus rajin ke masjid. Ah, gaya Pak. Pak ke masjid Oh, udah bermatian tuh. Anak-anaknya diajak. Tandaan banyak biar kacik di masjid itu sikit nang. Itu hebat inyan tuh yang paling depan tuh. Dah nak 1 jam saya ceramah nguap pun belum deh. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti dek kau jadi ustadz juga. Saya dolok gek kacik dibawa lah umat dengarkan ceramah. Mana nak saya dengarkan ceramah dah. Muna ada ustaz ceramah di masjid. Aduh pagi kata umat pagi, tapi jak bercacak-cacak keliling masjid. Dan penting bagi saya ceramah, yang penting dapat tambul. Dah dapat tambul bercacak. Ya dia. Piagi lah yang serius tuh. Mudah-mudahan jadi penceramah ini nanti ya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka bapak-bapak ajaki anaknya ke masjid. Bu, ibu, bu. Mau ke punya anak yang soleh? Suruh dia ke masjid. Nong ke masjid nong, diingatkan ya dia, diingatkan. Usah nak pongah kalau di masjid nongi. Begitu tiap hari diingatkan. Karena kalau ndak diingatkan gaya, apa lagi ibu masaneknya salah, pongah dia di masjid. Sarap bahari kan biar kacik suka nak pongah di rumah. Yang umaknya itu datang dari Kume. Ibu melihat anak sengalawan di rumah. Nong, sanak sengalawan di rumah, cobalah ke masjid. Usah nak sengalawan di rumah, cobalah ke masjid katanya. Inyan ke mak katanya, "Auklah ke masjid aja." Senyapatlah dia ke masjid, sengalawan dia di masjid. Iya omongan orang tua kayak. Dah yang Pak Labai di masjid tu darah tinggi, jantungan. Melihat biar kacik pongah sengalawan di masjid langsung naik darahnya. Kita biasa nak pongah di masjid. Mati tekengkang. Kebetulan biak mau HP di fotonya. Masukannya ke Facebook, Pak Labai mati tekengkang. Kalau biak kacik masih ramai di masjid, bapak ibu harus bersyukur. Harus bersyukur. Kenapa? Karena 20 tahun yang akan datang, ia di pengurus masjidnya. Tapi khawatirlah kalau masjid dah sapi dari biak kacik, 20 tahun akan datang, masjid itu akan tutup sian pengurus masjidnya. Sembahyang masjid cuma hidup seminggu sekali. Jumat jam 11.30 buka, tutup Jumat jam 12.30 buka agak Jumat depan. Sian pengurus masjidnya. Makanya biak kacik di masjid pongah sana disuruh balik. Itu ada saya lihat orang pongah biak kacik langsung tercinat gigit matanya. Kita pongah di masjid balik aja. Balik inyan dia. Apa katanya ngomongan kawannya, bro, kita di masjid kan nak marahi tolen ni, out dewe guys ni. Out dewe guys. Jadi gimana kita main game aja lah. Main game dia nembak musuh yang dak mati-mati. Siapa yang salah kita? Makanya mendidik namanya kan mendidik pengurus masjid harus sabar. Guru ya harus sabar. Maaf kalau ada guru di situ. Menurut saya syarat wajib bagi guru harus punya sifat sabar. Usah nak jadi guru, mudahan bisa punya sifat sabar. Itu kadang saya lihat banyak guru ndak sabar, gara-gara dolok waktu dia sekolah salah jurusan. Sebenarnya dia tuh tukang, Pak. Dipaksalah ayahnya kuliah jurusan guru. Rapukannya ketika jadi guru belapak anak orang. Barang dia tukang. Sabar.
Saya udah mempraktekkannya 10 tahun. Jadi sebelum sholat dimulai, anak-anaknya dah diberitahu, nong, kalau sembahyangnya sanak pongahi, kita akan ngadap Allah. Diingatkan gaya tiap hari, akan tertanam di utaknya. Sembahyang sanak pongah, sembahyang sanak pongah, sembahyang sanak pongah. Kalaupun ada kawannya di samping pongah, sembahyang sanak pongah. Paling nyinggung-nyinggung ngajak dia. Tapi makanya biar kacik yang dibawa ke masjid itu yang dah bisa dipasane, yang dah bisa dipadahi. Umurnya berapa? 3 tahun ke atas. Yang 3 tahun ke bawahnya belum bisa dipadahi. Kita padahi nong sanak pongah kalau sembayangi. Kakak kita gayakan, kita udik digayakannya. Nguruk. Ada juga yang waktu belum mulai sembahyang kita padahi ranah dia. Sapongah kalau sembahyang ini, "Au Pak," kata dia. Begitu kita udah mulai sembahyang takbir Allahu Akbar. Mulai dia berjalan-jalan ke situ. Bu cacak ke situ. Yang Pak Haji itu naruh kacamata di depan. Lewatlah kocek aja kacamatanya, taruh di lantai. Tapi dalam hadis dijelaskan malaikat pun tawa ketika melihat kelakuan biak kacik yang ada di masjid. Boleh bawa biak kacik ke masjid? Kenapa tidak boleh? Nabi Muhammad pernah ketika mimpin sembahyang berjamaah tuh lama dia sujud. Lama dia sujud, sahabat tuh bingung. Lamanya Nabi sujud. Jangan-jangan sedang turun wahyu. Jadi ternyata sahabat sembahyang ya Pak pun kemana-mana jawab pikirannya. Lamanya Nabi sujud tuh asidah lamanya. Ada yang sosok diintipnya lah. Ternyata untung dia ngintip sehingga ada hadis itu kan. Mudah-mudahan diintipnya sih hadis itu ya. Makanya kadang-kadang sosoknya bagus juga. Diintipnya lah. Oh ternyata dilihatnya cucu Nabi sedang ngambing di belakang. Jadi Nabi cucunya dibawanya ke masjid Pak. Makanya boleh bawa anak ke masjid, tapi ingatkan dia tiap hari sembahyang sanak pongah. Esok hari apa esok Kamis kan? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu coba pagi ke gereja. Lihat di gereja ada ndak biak kacik pongah? Karena tiap minggu diingatkanlah umat ayahang. Nong itu hari Minggu kita nak ke gereja ngadap Tuhan sanak pongah kalau di gereja mak sanyam dia di gereja. Makanya ibu-ibu diingatkan anaknya betul-betul. Itu salah mengingatkannya. Kita sanak pongah di rumah, cobalah ke masjid. Di masjid dia pongah. Nah, jadi harus kerjasama kita semuanya. Bapak-bapak dan bisa cuma nyuruh anak ke masjid. Bapaknya juga harus ke masjid. Ada di kampung saya lihat ya, mundah maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ayahnya masih kapos-kapos di teres, pakai kolor tolen. Nong, ke masjid nong, ke masjid nong. Ayah tangdaan, ayah dah basar. Nggak bisa kita mundaan jadi contoh untuk anak. Saya kalau di rumah mun belum siap getuk pakaian saya nak ke surau, belum berani saya nak nyuruh anak saya. Kalau dah pakai kain, pakai baju, pakai songgok gitu, dah wudu, nong, ayah dah wudu, cepat wudu kita ke masjid. Ayah tunggu, cepat meroros dia wudu. Tapi mun nyuruh tolen mana bisa? Ibu nak nyuruh anak ngaji tapi nonton sinetron tolen. Mana bisa? Nong ngaji nong kalau lakak maghrib ya. Umak tangdaan, umak nak nonton sinetron. Sinetron ku menangis. Pagi ku menangis, siang ku menangis, bahari ku menangis, malam ku menangis. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Pak Akal dalam masjid, mun di luar lakak saya nyanyikannya. Jadi, saya tidak suah muka film ya Pak.
Tetangga sebelah. Memang lingkungan itu dia kadang-kadang mempengaruhi kita. Kita dah betul-betul lalah nak ngajari anak kita. Dia malah muka sinetron di sarap bahari. Nah, udah habis waktunya. Udah 1 jam saya ceramah, minum pun belum. Segala lungan kawan. Dah, iya kan dah kesepakatan kita tadi. Mulai jam 8.20, laka jam 9.20. Ya dah 25 dah ya. Lebih 5 menit kita korupsi kan. Jadi saya minum diri gitu. Makasih kalau saya minum ya. Dan boleh minum berdiri. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, inti dari hijrah itu sebenarnya kita berubah kepada yang lebih baik. Berubah kepada yang lebih baik, yang dulu belum suah lalu semahyang, atau semahyangnya seminggu sekali, atau ada yang semahyangnya setahun 2 kali. Idul Fitri dengan Idul Adha, maka mulai malam itu semahyanglah. Dan tahu bacaannya, ngikut ayat dulu sambil ngapal. Aku mau baca pun tak nagik nampak tuh Pak Ustadz. Ada anaknya tolong bacakan nong, buatkan MP3, dengarkan ke ayah kalau yo ayah nak dengarkannya, nak ngapalkan bacaan semahyang. Harus berusaha nak masuk surga. Harus ada usaha, jangan pasrah. Dah lah kalau di akhirat masuk neraka dan apa-apa. Kebanyakan dosa kalau garam malaikat dilemparkannya lewat neraka masuk ke surga. Pandainya kau ngolokkan malaikat. Berani orang ngomong gaya sekarang karena dia tidak tahu padihnya neraka ya. Padihnya neraka ngacak batu kerikil aja mendidih hutak iya yang paling ringan. Di dunia diolok-olokkannya, tapi nanti lihatlah di akhirat banyak orang yang nyasal. Makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang dah mati nun kata Allah, berharap kepada Allah, berdoa, minta dihidupkan lagi ke dunia cuma untuk beribadah. Jadi selagi masih hidup ya manfaatkan betul-betul. Pak Nah, ibu-ibu jangan sampai ninggalkan semahyang. Acara bermumbu berampah tatap, tapi usah nak ninggalkan semahyang. Itu baru nak bermumbu berampah bermasak sampai subuh nak semahyang. Sekali ninggalkan semahyang disiksa di neraka sehari. Tapi sehari di neraka sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Yang muda-muda juga ya, yang di luar remaja masjid, jangan kira kita adaan mati. Mati. Kan ada lagunya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, kepala desa mati. Kebetulan dia ada di situ. Mati juga ustadz mati tapi nudi. Berubahlah kepada yang lebih baik. Ibu-ibu yang di dolok belum berjilbab di tahun baru hijrah ini, kalau keluar rumah berjilbablah. Usah nak pakai tapih kamban tolen. Tumbuhkan rasa malu dalam diri kita. Nyamor celana dalam sana depan rumah. Namanya juga celana dalam, di dalam lah. Itu kadang celana dalam dijamur depan rumah, tilalatan lagi ya. Pak Ustadz yang tahu, saya terlihat, bukan melihat, terlihat. Malulah kepada Allah. Bu, kanyat gaya. Nih jilbabnya itu kan bagus, besar, lambung, nah, dilabuhkan ke bawah dade. Wah, itu ada orang kadang-kadang berjilbab kainnya 3 meter tapi dililikan ke 3. Oh. Lilikan terakhir di sini jarum pentolnya 16. Pagi undangan prasmanan nak milatik gulai pun kepayahan. Dia yang makan, kita yang ngarik melihatin.
Bisa kedenalannya gitu kalau kali kesabaran mati langsung. Labuhkan ajaklah ke bawah berjilbab. Ibu Bu. Sah nak marah ibu Mun marah ibu dak napi-api lah itu saya jak balik. Nah. Ya. Dia jakitnya malam lagi. Syukur-syukur dan dia jakitnya tidur lagi. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, saya merasa tang capat inyan waktu di Buluh Ngadang tuh. 1 jam rasa baru 10 menit. Saya suah ceramah pak, kan nak beri waktu 10 menit, tapi tang rasa lama lah udah. Ceramah apa ya Pak Ustadz? Ceramah buka puasa. Barang bulan puasa orang dah nyurung, yang ia dah tergaruk-garuk, yang ia dah nitik air liurnya. Bulan puasa selama. Apa yang menyebabkan Ustadz Hatoli semangat ceramah di Buluh Ngadang? Ada 3. Ada 3 sebab. Pertama, faktor jamaah. Jamaahnya itu semangat. Maka saya pun tetap semangat. Ibu siap 1 jam, siap. Bapak siap 1 jam, siap. Maka saya pun semangat. Tapi mun saya tanya, siap Bu 1 jam? Siap. Yang kedua, saya semangat ceramah tuh kalau mikrofonnya bagus. Asal suaranya bisa didengarlah jamaah, saya anggap mikrofonnya bagus. Itu gimana kadang kita nak ceramah di sebuah masjid, mic-nya bermasalah. Baru nak assalamualaikum warahmatullahi ini nak lakak ceramah. Yang ketiga, saya tetap kuat ceramah semangat faktor makan. Alhamdulillah tadi saya dah makan lakak sembahyang maghrib di rumah Bang Abun. Nah itu Bang Abun nih. Mudah-mudahan rezekinya yang dah diberikan ke kami jadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kalau selama 1 jam lebih 10 menit itu ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan, tidak ada maksud sama sekali, mohonlah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke bapak ibu maafkan saya? Dah lah kak. Tandanya dah minta maaf saya nak nuntut lagi di akhirat. Kita tutup acara kita ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan saat itu Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita.